Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasa. Kalau tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pada siang hari ini kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, kesehatan dari ujung kaki dan ujung kepala yang sempurna, tetapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berat melangkahkan kaki-kakinya menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaling lemah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakitnya, dengan persoalannya, tetapi hati-hati mereka merindukan Allah Subhanahu wa taala, merindukan mereka bisa pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala guna mengijabahi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikabarkan kepada kita bahwasanya sebentar lagi akan datang tamu yang istimewa, tamu yang agung, tokoh yang terkenal, yang tamu tersebut beberapa hari lagi akan datang ke rumah kita.
sudah barang tentu kita akan merasa gembira. Kita akan mempersiapkan segala apa yang kita punya, dari makanan, dari minuman, rumah kita bersihkan, segalanya kita siapkan hanya untuk menyambut tamu ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan didatangi tamu. Yang tamu ini adalah utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang istimewa, tamu yang membawa keberkahan, maghfirah, pelipat gandaan ibadah, pelipat gandaan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita harus menyambutnya, dan lebih baik untuk menyambutnya daripada kita menyambut tamu-tamu dari golongan dunia ini. Ma'asal muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu para ulama sudah memberikan kita kiat ataupun memberikan kita tips bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama yang diutarakan oleh para ulama adalah rahabatus sadri was surur. Kita membuka lapang hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan kita bergembira dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk fadilah Allah Subhanahu wa taala adalah bulan suci Ramadan. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk rahmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah bulan suci Ramadan. Falyafrahu, hendaknya mereka bergembira dengan bulan suci Ramadan ini. Huwa khairun mimma yajma'un, karena Ramadan ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada pundi-pundi dunia yang mereka miliki. Ma'asal muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian umat Islam ketika datang bulan suci Ramadan, mereka merasa berat. Hati mereka merasa berat karena mereka tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya di bulan suci Ramadan. Ketika mereka mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus bersembunyi-sembunyi. Mereka tidak tahan menahan lapar dan dahaga mereka di siang hari Ramadan. Maka dari itu para ulama mengatakan rahabatus sadri, harus adanya membuka lebar dada kita. Membuka lebar dada kita untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini bukan hanya kabar gembira bagi orang-orang yang taat, bukan hanya kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bulan Ramadan ini adalah kabar gembira bagi orang yang taat dan juga bagi orang yang bermaksiat. Sebagaimana dikatakan fanada munadin, dan dalam bulan Ramadan ini diserukan oleh seorang penyeru, yaitu ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang biasa berbuat kebaikan, wahai orang-orang yang biasanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aqbil, sambutlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang-orang yang terbiasa berbuat kemaksiatan, orang-orang yang terbiasa bergelimang dengan dosa, hari ini aqsir, sudahilah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira ketika sudah datang bulan Ramadan. Atakum Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya. Wahai para sahabat, telah datang bagi kalian bulan suci Ramadan. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar-lebar di bulan suci Ramadan. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala ditutup rapat-rapat. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan, kelompok pengetua setan-setan telah dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita laksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah iktsarud du'a, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Dan kalau ada hambaku yang bertanya, maka katakanlah aku dekat dan aku menjawab doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi salaf, yaitu ulama-ulama zaman dahulu, generasi terbaik Islam, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka menyerukan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balighna Ramadan, ya Rabbi, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Mereka melakukan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, karena mereka meyakini la haula wala quwata illa billah. Mereka meyakini tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan kecuali atas izin dan atau atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk lemah. Makhluk fakir yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudara kita, wahai para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahun lalu tarawih bersama kita, yang tahun lalu berbuka puasa dengan kita, yang tahun lalu santap sahur dengan kita, yang qiyamul lail dengan kita, sekarang mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbaring dalam kubur-kubur mereka. Maka dari itu yang bisa kita lakukan hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma tinggal beberapa hari lagi. Akan tetapi itu bukan jaminan itu bisa menjamin bahwasanya kita bisa menghadiri bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama adalah at-taubah wa tazkiyatun nafs, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa fungsinya kota suci Mekah yang dibilang Makkah Al-Mukarramah, kota suci julukannya, tetapi kota suci ini tidak bermanfaat bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dan orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu. Mereka semua mati dalam keadaan musyrik. Mereka semua mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeleweng dari azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka hidup di kota suci Mekah. Apa fungsinya bulan suci Ramadan bagi kita? Kalau bulan Ramadan ini hanya kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau puasa, kita hidup seenaknya, padahal ampunan, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Tetapi bulan suci tidaklah suci kalau kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka orang-orang yang mensucikan diri, mereka adalah orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang itu mengotori dirinya, maka orang-orang tersebut adalah orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang terakhir yang diberikan ulama kepada kita adalah yaitu kita belajar agama. Kita membuka buku-buku mengenai puasa Ramadan. Kita membuka HP-HP kita, kita lihat ceramah-ceramah yang berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadan. Karena kita harus tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan kita harus tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah datang bagi kalian uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mereka selalu menyebut nama Allah dengan banyak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dihadirkan di bulan suci Ramadan
Semoga kita nanti ketika datang bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertadarrus, agar kita bisa bertarawih, agar kita bisa berkumpul dengan kaum muslimin yang lainnya dan untuk memeriahkan syiar-syiar di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadiruna al-kiram. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asal muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ketekankan sebagai seorang khatib, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dunia dan seisinya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Waktu-waktu yang kita miliki adalah nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hidup di dunia ini memang sementara, tetapi sementara ini menentukan segalanya. Jangan kira nanti ketika kita mati sudah berakhir segalanya. Kematian adalah permulaan dari segala kehidupan. Sekarang kita masih di dalam kehidupan yang kedua. Belum nanti kita ke barzah. Belum nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti kita digiring di padang mahsyar. Belum nanti kita dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti kita melintasi sirat yang menentukan apakah kita masuk surga ataupun kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan sampai nanti ajal menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فاجعلنا للمتقين إماما اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح mati itulah Allahu Akbar la ilaha
Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله